Di luar dari itu, jika ada keluhan yang mendesak, misalnya perdarahan ataupun muntah-muntah hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Ninik di channel kesayangan kita, channel Dr. Uple. Hari ini saya mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Harapan saya tahun ini semoga bangsa Indonesia bisa cepat-cepat melalui masa pandemi ini, semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah, supaya kita bisa terwujud hal tersebut, kita harus patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi, butuh kerjasama antar pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Masyarakat ini adalah inti yang paling utama, tokoh utama dalam peran terhadap penanggulangan COVID-19 ini. Yaitu dengan cara sederhana, 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. 3 hal sederhana ini yang merupakan kontribusi yang bisa teman-teman lakukan supaya kita sama-sama bisa melewati masa pandemi ini. Kemudian kalau misalnya kita mau untuk PSBB cepat berakhir, kita wajib untuk patuh dan tidak kendor terhadap protokol kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Apalagi pada suasana pandemi seperti ini. Sepenting apakah pemeriksaan kehamilan itu? Yuk kita bahas sama-sama. Salah satu solusi efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi itu adalah dengan meningkatkan proses persalinan atau pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan juga dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Nah, hal ini nih penting, tapi juga butuh partisipasi dari ibu untuk rajin memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan. Jadi ibunya tuh harus rajin untuk periksa, harus tahu bahwa pemeriksaan ANC atau antenatal care ini sangat penting terhadap kesehatan bayi dan juga ibu. Sehingga pada saat sudah mau melahirkan, bidan ataupun dokter di fasilitas kesehatan sudah tahu tentang riwayat dari ibu ini, perjalanan hamilnya itu seperti apa. Untuk ANC itu idealnya dilakukan pemeriksaan tuh minimal sebanyak 4 kali selama kehamilan. Jadi kehamilan trimester pertama, trimester kedua 1 kali, dan juga trimester ketiga pada akhir-akhir sudah mau melahirkan itu diharapkan untuk periksa 2 kali. Sebanyak 2 kali itu minimalnya. Jadi tujuan ANC atau antenatal care itu adalah memantau kemajuan dan juga kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Kemudian, mengetahui sejak dini kemungkinan terjadi komplikasi pada kehamilan. Misalnya, ibunya mungkin tidak bisa melahirkan normal dan diharuskan untuk dilakukan pembedahan. Nah, selain itu juga pemeriksaan kehamilan ini penting karena untuk mempersiapkan proses persalinan nanti. Baik secara fisiknya ibu, apakah ibunya kuat atau tidak. Kemudian baik secara emosionalnya ibu. Jadi, ibunya tuh sudah terlatih untuk sudah mempersiapkan diri, mental, dan juga jiwanya untuk melahirkan dan mulai berkehidupan dengan si bayi. Pemeriksaan kehamilan itu bukan hanya dari segi kesehatan fisiknya ibu ya, tapi juga berkaitan dengan mentalnya ibu. Apakah ibunya ini siap atau tidak untuk menerima kelahiran dari bayinya tersebut dan berniat memberikan kasih sayang dia untuk menyaksikan bayinya tumbuh normal. Kemudian ibu mempersiapkan diri untuk berperan sebagai seorang ibu. Itu terutama terjadi pada kehamilan-kehamilan pertama ya. Kemudian selain itu juga mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas. Apakah ibunya dilatih supaya bisa menyusui nanti pada saat setelah bersalin, karena peran ASI itu sangat penting terhadap perkembangan dan tumbuh dari bayi. Kemudian, kenapa antenatal care itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan? Misalnya yang memang dia punya kompetensi di situ, misalnya dokter, bidan, dan juga dokter spesialis. Karena antenatal care ataupun pemeriksaan kehamilan yang berkualitas itu dia bisa menghasilkan calon-calon ibu yang punya kemampuan. Jadi punya kemampuan untuk taking care terhadap bayi yang baru lahir.
komplikasi atau akibat yang bisa terjadi kalau kita tidak rajin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, yaitu untuk ibunya ya. Misalnya ibunya punya penyakit bawaan nih. Ya, bawaan tuh misalnya kayak hipertensi, dia bisa menimbulkan komplikasi yang namanya preeklamsi sampai eklamsi. Akhirnya ibunya tuh kejang pada saat hendak melahirkan. Kemudian ada juga peningkatan gula darah pada saat ibu melahirkan. Kemudian mungkin ibu punya penyakit jantung, penyakit asma yang mempersulit pada saat proses melahirkan. Kemudian untuk bayinya sendiri paling sering saya temukan di lapangan ya, akibat tidak rajin untuk periksa kehamilan, minimal 4 kali, periksa 1 kali dirasa cukup. Bayinya tuh mungkin bisa lahir dalam keadaan sungsang, artinya bukan kepalanya yang duluan tapi bokongnya yang duluan, sehingga akibatnya harus dilakukan operasi. Kemudian bayinya mungkin bisa lahir kurang bulan, bayinya bisa berat lahir rendah, bayinya bisa terjadi gagal nafas akibat adanya yang namanya asfiksia ya. Jadi bayi bisa terjadi asfiksia atau gangguan nafas. Nah, hal-hal inilah yang bisa menyebabkan, yang bisa terjadi akibat kurang concern si ibu. Jadi ibunya tuh tidak punya antusiasme untuk memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan oleh petugas kesehatan yang terlatih. Ya, jadi ini sangat penting sekali teman-teman untuk selalu diedukasi, selalu direedukasi kepada siapapun. Jadi jangan dianggap bahwa dalam keadaan corona seperti ini tidak perlu lagi pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan sangat penting karena ditakutkan hal-hal seperti tadi bisa terjadi. Oke, teman-teman, ada pertanyaan mungkin yang muncul, bagaimana jika dalam masa pandemi ini, apakah pemeriksaan kehamilan tetap harus dilakukan? Jawabannya adalah tetap harus dilakukan. Jadi ibu hamil tuh memang untuk daya tahan tubuhnya tuh cenderung lebih lemah dibandingkan yang lain, sehingga gampang terpapar dengan infeksi. Tetapi pemeriksaan kehamilan itu tetap harus dilakukan. Sehingga ibu hamil ini diharapkan sebaiknya kalau misalnya tidak ada keperluan, sebaiknya tidak usah untuk keluar rumah. Kalau harus pergi untuk memeriksakan kehamilan, diharapkan untuk terus mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Kemudian untuk pemeriksaannya ya sesuai dengan jadwal, minimal dalam trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 itu 2 kali. Sehingga pada saat trimester 1 itu mungkin awal kehamilan ya diperiksa, kemudian pada trimester 2 pada usia kehamilan mungkin 20 minggu di situ akan dilakukan pemeriksaan USG ataupun pemeriksaan darah untuk menentukan kira-kira apakah ada komplikasi atau tidak. Kemudian pada trimester 3 diharapkan bisa pemeriksaan sebanyak 2 kali. Jadi intinya tuh memenuhi standar 4 kali pemeriksaan. Di luar dari itu, jika ada keluhan yang mendesak, misalnya perdarahan ataupun muntah-muntah hebat, diharapkan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Jangan lantaran karena takut dengan corona sehingga meniadakan yang lain. Karena jika ada keadaan lebih darurat, lebih diutamakan yang darurat dulu. Yang penting, ibu-ibu hamil, teman-teman ataupun siapapun keluarga yang sedang hamil diedukasi agar tetap menjaga protokol kesehatan. Yang tadi saya bilang 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Jadi untuk para ibu-ibu tidak perlu ragu dan bimbang. Apakah perlu atau tidak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Perlu dilakukan. Dengan catatan itu, menjaga protokol kesehatan. Karena pemeriksaan ANC ini dia, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, manfaatnya itu sangat banyak. Mulai dari manfaat fisik ibu maupun janin dan juga manfaat emosional untuk ibu, mempersiapkan diri untuk melahirkan anak dan mempersiapkan kehidupan anak dari masa dibuahi di dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Itu adalah 1000 hari pertama, yaitu golden time perkembangan anak yang luar biasa cepat terjadi pada usia tersebut. Oke, teman-teman, sekian dari saya penjelasan mengenai pentingnya kehamilan. Jangan lupa diikuti, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita mau selesai PSBB, kita wajib untuk ikut protokol kesehatan. Apapun yang terjadi. Dengan tema kemerdekaan kita hari ini,
adalah Indonesia Maju. Semoga kita terus maju dalam meningkatkan kualitas kesehatan kita. Jangan lupa rajin berolahraga, jangan lupa makan buah, jangan lupa menjaga diri sendiri dan juga keluarga kita yang ada di dalam lingkungan rumah. Sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Subscribe itu tekan tombol merah yang di bawah itu, subscribe. Tolong ditekan, diklik karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya juga bisa terasa ke orang yang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya.